Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kami dari kelompok 14 pengenalan komputasi semester 1 akan mempresentasikan hasil tugas besar kelompok kami. Sebelumnya izinkan saya untuk share screen presentasi saya. Baik, sebelumnya apakah sudah terlihat? Siap, siap. Ya, Oke, baik. Oke, sebelumnya perkenalkan kami dulu. Kami dari kelompok 14 pengenalan komputasi KU 1102. Yang pertama ada Akmal Suhdi dengan NIM 165231129. Yang kedua ada saya, Andre Wisra Saputra DB, dengan NIM 196-23017. Dan ada Darel Adinaria Sunanda dengan NIM 196-23199. Dan terakhir ada Saki Aurelia Fawas dengan NIM 196-23297. Oke, selanjutnya kita akan mengangkat tema Reminder Academic 6 ITB. Oke, selanjutnya. Oke, mungkin untuk Saudara Akmal Sudi bisa melanjutkan presentasi. Baik, terima kasih Saudara Andre. Baik, di presentasi hari ini kami akan membahas tentang 3 hal, yaitu yang pertama, kenapa Six itu penting. Yang kedua, kendala menggunakan Six dan solusi yang kami tawarkan. Yang pertama, Six menjadi salah satu platform penting dalam perkuliahan untuk seluruh mahasiswa TBB maupun jurusan di ITB. Lalu, apa yang menjadi kendala menggunakan Six? Yaitu banyak dari mahasiswa ketinggalan informasi, terutama perihal absensi. Dan itu menjadi salah satu ketakutan terbesar dalam berkuliah di ITB. Oleh karena itu, di poin yang ketiga, ada solusi yang kami tawarkan, sebuah terobosan baru untuk mengurangi persentase miss absensi selama berkuliah menjadi mahasiswa ITB. Bisa di next. Baik, yang pertama itu adalah tentang apa itu Six. Jadi, untuk pengenalan Six-nya, Six merupakan website akademik ITB yang menyediakan fitur-fitur akademis, salah satunya informasi jadwal akademik, rencana studi dan perwalian, penjurusan TPB, dan lain-lain. Baik, bisa di next. Lalu yang kedua, kendala di Six, yaitu mahasiswa ITB seringkali lupa melakukan absensi pada Six, padahal telah menghadiri perkuliahan. Jadi banyak dari mahasiswa yang datang secara offline, tapi lupa untuk melakukan absensi via uh, via via website Six. Jadi terlihat bahwa kehadirannya hingga di bawah 50%, 40%, dan 75%. Lalu yang ketiga adalah kenapa persentase absensi ini penting? Karena beberapa dosen memiliki kebijakan persentase minimal kehadiran untuk mengikuti ujian ataupun penentuan untuk kelulusan mata kuliah. Bahkan pada saat TPB terdapat persentase minimal kehadiran 80% untuk mengikuti UTS ataupun UAS. Oke, selanjutnya di sini saya akan ambil alih presentasinya. Mungkin ada 3 meme yang kami tampilkan di sini yang mungkin mewakili perasaan anak-anak ITB ketika sedang melaksanakan perkuliahan secara luring, yaitu tandai hadir. Namun terkadang kita dari mahasiswa ITB, salah satunya saya sendiri, terkadang melupakan untuk menekan tombol tandai hadir di sistem akademik 6 ITB. Maka dari itu kita buat sebuah sistem, kita analisis bagaimana cara kerjanya agar masalah-masalah anak ITB yang selama ini, yaitu lupa tandai hadir, bisa terselesaikan. Nah, solusi yang kami tawarkan yaitu reminder absensi akademik CX. Apa itu reminder akademik CX? Nah, reminder akademik CX adalah sebuah program yang didasarkan atas keresahan dari mahasiswa ITB terkait permasalahan lupa absensi tadi. Di mana ketika kita lupa absensi, maka kita tidak tercatat sebagai hadir di kelas tersebut. Dan jika kita tidak tercatat, maka kita tidak bisa mengikuti ujian akhir semester. Maka dari itu, lahirlah sebuah sistem reminder akademik 6. Nah, di mana cara kerja reminder ini adalah ketika terdapat tombol sakral, yaitu tombol berwarna biru tadi, yang bertuliskan tandai hadir, maka sistem akan mendeteksi untuk mengirimkan pesan tandai hadir ke ponsel pengguna.
Dalam hal ini kita gunakan eh, sosial media WhatsApp. Oke, sebelum kita masuk ke flowchart dulu, terlebih dahulu Saudara Saki Aurelia Fawas akan menjelaskan mengenai dekomposisi sistem yang kita buat ini. Kepada saudara Saki Aurelia Fawas, dipersilakan. Bagaimana sih cara membuat sebuah sistem reminder absensi yang terintegrasi dengan SIG-CTB? Untuk itu sebelumnya kami telah melakukan dekomposisinya, yaitu ada UIUX, Database Backend, Sistem Reminder, Manajemen Pengguna, dan Sistem Keamanan. Untuk mengintegrasikan website dengan notifikasinya sendiri, sebenarnya hanya perlu database, backend, dan sistem reminder. Database, di sini kami menggunakan Selenium untuk mengekstrak dan mengakses website halaman SIG-CTB terkait dengan jadwal yang memuat informasi tentang kemunculan tandai hadir. Untuk mengakses Selenium sendiri, pada backend-nya kami menggunakan bahasa pemrograman Python yang nantinya diintegrasikan dengan Postbullet. Nah, sistem reminder atau sistem notifikasinya kami menggunakan tools Postbullet untuk memunculkan notifikasi di HP pengguna ketika informasi terkait dengan tanda hadir itu muncul. Kemudian untuk UIUX, manajemen pengguna, sistem keamanan, ini memungkinkan kami untuk membuat program yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa ITB. Namun untuk sekarang kami hanya berfokus di database backend dan sistem reminder karena fokus kami adalah mengembangkan program notifikasi itu sendiri. Oke, selanjutnya untuk flowchart akan dijelaskan oleh Saudara Darel Adinaria. Kepada Darel, dipersilakan. Oke, terima kasih Saudara Andrew. Saya akan ambil alih dari sini. Untuk program kami, ini flowchartnya. Jadi kita akan menggunakan Python dan di sini kita akan menggunakan suatu library yang bernama Selenium. Jadi Selenium ini berfungsi untuk membuka semacam browser virtual untuk buka Six. Karena kebetulan untuk Six itu sendiri merupakan website yang dinamis, jadi kita nggak bisa menggunakan sekedar membaca HTML atau sebagainya. Jadi kita akan menggunakan Selenium. Dengan menggunakan Selenium, kita akan login ke Six menggunakan cookies yang ada di website Six itu sendiri. Dengan demikian, kita bisa masuk ke akun kita dan bisa ngecek jadwal kelas. Jadi nanti flow programnya, dia akan berjalan terus-menerus. Terlihat dari bentuk looping yang nggak ada akhirnya di flowchart ini. Cara kerjanya adalah pertama kita akan cek jadwal kelas. Lalu kalau lagi ada kelas, cek apakah ada tandai hadir. Kalau nggak ada tandai hadir, kita akan tunggu 5 menit lagi untuk ngecek lagi sampai ada. Lalu ketika ternyata sudah ketemu bahwa ada tandai hadir, kita akan push notifikasi melewat library lain yang bernama push bullet. Dengan demikian, setelah notifnya didorong lewat push bullet, kita akan menunggu kelas berikutnya dan loopingnya akan berulang lagi dari awal. Boleh lanjut saja kalau begitu. Oke, jadi ini uh, snippet dari kode kami. Uh, untuk bagian sini masih awal-awal ya. Jadi pertama ada beberapa library yang kita gunakan. Untuk spesifiknya adalah Selenium tadi dan push bullet. Dan yang dari Python sendiri ada datetime dan juga time. Lalu kita akan pertama-tama menginisiasi Selenium-nya, alias kita akan memberi opsi-opsinya pada browsernya untuk ngapain aja gitu. Jadi pertama kita akan menggunakan argumen namanya headless, di mana jadinya browsernya tidak akan muncul dan hanya running di background. Setelah itu kita akan membuka website Six. Terlihat dari baris yang bernama driver.getacademicitb.ac.id. Di situ kita akan membuka Six, lalu kita akan menambahkan cookie. Eh, Cookie kita yang namanya Kongguan ya, kalau di Six ternyata agak lucu memang. Tapi jadi kita akan nambahin cookies, lalu eh,
saat ditambahkan cookiesnya, kita akan membuka link jadwalnya, yaitu academic.ac.id/app/k mahasiswa NIM dan seterusnya. Itu adalah role untuk kelasnya. Lalu kita juga ada beberapa variabel tambahan ya untuk akan dipakai nanti, yaitu banyak kelas dan juga date format. Banyak kelas ini caranya adalah dia itu bisa menghitung, jadinya menghitung berapa kelas di satu hari dengan cara membaca elemen. Boleh lanjut aja kalau begitu. Di sini juga ada beberapa fungsi tambahan yang aku pasang juga, karena untuk pertama delta time ini gunanya untuk menghitung jangka waktu antara dua kelas. Sebenarnya nggak harus pakai ini, cuman karena aku udah terlanjur bikin kodenya pakai eh, waktu doang, nggak pakai tanggal, harus pakai fungsi tambahan ini. Seterusnya ada juga fungsi notif. Ini adalah untuk memudahkan nge-push notifikasi melalui satu fungsi aja. Dengan adanya API dan juga teks yang nanti akan menunjukkan matkul apa yang ada absensinya. Nanti akan terlihat lebih jelas di absensi, simulasi, maaf. Boleh lanjut. Terakhir kita ada aplikasi itu sendiri. Jadi di sini kita kode ini yang akan berjalan terus untuk memastikan absensi. Jadi terlihat dari awal ada while through, di mana itu adalah infinite loop. Jadi kita akan berulangin ini terus selama-lamanya. Dan cara kerjanya adalah kita akan menggunakan looping for, di mana for ini akan ngeloop untuk setiap kelas. Jadi misal ada 3 kelas di satu hari, dia akan looping 3 kali untuk setiap kelas itu. Eh, Selanjutnya nih, kalau kita perhatiin ya, ada banyak yang ijo-ijo nih, lebih tepatnya string-string yang terlihat seperti kayak slash slash div, slash html, bla bla bla. Itu semuanya tuh mungkin dapat dikenal sebagai ini ya, namanya expat HTML. Jadi itu kayak directory untuk HTML itu sendiri, di mana dia bisa kayak menemukan elemennya tuh di dalam elemen lain. Ini cara untuk aplikasi ini membaca dan juga menavigasi websitenya menggunakan expat namanya. Jadi cara kerjanya adalah pertama kita akan cek apakah kelas yang lagi kita cek, kadang kan kita kan ngecek setiap kelas ya. Pertama misalnya cek kelas pertama, apakah sedang jam kelas itu? Jika iya, cek lagi apakah ada tombol tanda hadir. Jika ada, langsung saja kita push notifikasi ke push bullet. Lalu setelah itu kita akan menunggu sampai kelas berikutnya menggunakan tadi time.sleep data time. Namun jika ternyata belum ada absen, dia akan menunggu selama 5 menit. Lalu dia akan ngecek lagi apakah udah ada absen. Jika ternyata memang tidak kelas, maka dia akan ngecek kelas berikutnya. Dengan demikian, sistem ini akan memastikan bahwa jika ada tanda hadir yang muncul di Six secara tiba-tiba, dia akan langsung mengirimkan notifikasi ke handphone kita dalam jangka waktu maksimal 5 menit galatnya. Karena tadi kan kita ngecek setiap 5 menit jika belum ada. Mungkin kita akan langsung masuk aja ke simulasi biar gambarannya lebih jelas. Oke, kalau begitu share screen-nya aku ambil alih dulu ya. Izin Saudara Andrew. Oke, sebelumnya udah kelihatan belum? Sudah aman. Sudah. Oke, jadi ini kode yang tadi ya. Untuk tadi pas di bagian presentasinya, ini bentuknya komen ya. Jadi kita akan coba ya, biar kelihatan juga kita bikin ini jadi komen juga. Jadi kita akan menggunakan optionnya tanpa pakai headless. Oke, jadi karena mungkin sekarang bukan jam kelas ya, jadi kita akan modifikasi dulu kodenya untuk memastikan notifnya muncul. Jadi di yang tadi, apakah sedang jam kelas, aku akan tambahin or true, sehingga
kelas pertama pasti lagi kelas. Atau mungkin biar lebih keren ya, karena hari ini ada kelas pengkom, kita akan menggunakan I sama dengan dua aja kali. Sehingga kelas yang akan menjadi kelas hadir adalah kelas pengkom. Lalu kita tambahin juga di if yang kedua, or true aja langsung kalau di sini, supaya memastikan ceritanya ada tanda hadir di matkul pengkom. Oke, dengan demikian kita coba ya. Kalau kita langsung saja run, maaf ini zoomnya ngehalangin tombol run ya. Oke, kita run saja kalau begitu. Oh ya, ini ada di kanan ada handphone saya ini. Ini buat mendemonstrasi kayak gimana nanti notifnya. Oke, kita coba ya. Kita run saja. Oh, ada notif juga. Oh, jadi ketika dia jalan, ini akan membuka eh Six dan oh, aku lupa. Ini aku belum masukin cookiesnya. Sebentar ya. Jadi ntar untuk setiap user cookiesnya tentu akan beda. Jadi mereka akan harus masukin cookies mereka masing-masing. Sebentar ini agak ngeri juga ya membocorkan cookies saya sendiri tadi ya udah nggak apa-apa. Ini juga akan harus diganti ya ntar link name-nya lebih tepatnya. Oke kalau begitu sudah aku ganti cookiesnya. Kita coba lagi saja langsung. Kita stop dulu. Oke, coba lagi ya. Jadi ketika dia jalan, dia akan membuka website dan langsung kalau kita lihat tuh dia akan membuka-buka matkul yang sedang ada. Dia akan ngecek jadwal, lalu, ups, tadi ada, tapi aku exit. Sebentar, kita coba lagi ya, biar muncul lagi. Membuka fisika nggak kelas, Pengkom, lalu ternyata, ups, ada tanda hadir. Tanda hadir itu sejenak di KU pengenalan komputasi. Jadi kita lihat nih ada notif yang muncul ya di handphone ya untuk keberadaan kelas. Jadi harapan kami adalah dengan adanya ini dapat membantu mahasiswa ITB untuk reminder ini. Oke, mungkin itu sekian dari simulasinya. Mungkin bisa balik ke Saudara Andrew untuk melanjutkan PowerPoint-nya. Baik, terima kasih untuk Saudara Darel sudah memberikan simulasi dan penjelasan kodenya. Share screen kembali. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan dari tugas besar kami. Jadi, kami membuat sebuah sistem yang dinamakan Reminder Akademik CX untuk menjawab keresahan mahasiswa-mahasiswa ITB mengenai kelupaan absensi pada kelas daring ataupun luring. Di mana Reminder Akademik CX ini akan mengambil database menggunakan Selenium dari CX. Nah, kita akan mencoba login dari sana, kemudian akan mengirimkan notifikasi ke WhatsApp pemilik untuk mengingatkan bahwa Anda belum menandai hadir di akademik CX. Mungkin kesimpulan dari tugas besar kami itu saja. Saya lanjut ke slide berikutnya. Oke, karena presentasi kami sudah selesai, saya mewakili kelompok 14 menutup presentasi ini dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.